Kisah nenek sihir adalah karakter yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Sosok tersebut digambarkan dengan wajah yang aneh, hidung bengkok, jalan yang membungkuk, dan ketawa cekikikan. Juga menggunakan topi yang panjang dan lancip di ujungnya. Tidak heran, cerita nenek sihir atau penyihir dalam kartun maupun film fiksi sangatlah ditakuti dan dihindari. Dengan penampilan yang mencolok, dia lebih memilih hidup sendirian di tengah hutan. Tapi tidak dengan dunia nyata. Sosok penyihir di dunia nyata sangatlah berbeda dengan tokoh fiksi dalam film. Mereka menjalani hidup di tengah-tengah masyarakat, juga mempunyai keluarga dan pekerjaan. Bahkan sosok penyihir tidaklah buruk dalam penampilan. Mereka mengenakan pakaian normal pada umumnya. Jelas, dengan kehidupan yang normal, para penyihir sudah bisa hidup tenang tanpa diketahui oleh masyarakat siapa dia yang sebenarnya. Namun dalam banyak literatur dan budaya populer, penyihir juga kerap digambarkan sebagai seorang wanita paruh baya yang mengendarai tongkat sapu dan terbang di malam hari. Ilustrasi mengenai penyihir yang seperti itu pertama kali muncul dalam sebuah manuskrip dari seorang penyair, yaitu Martin Lefranc pada tahun 1451. Menurut antropolog Robin Skelton, hubungan antara penyihir dan sapu terbangnya dapat berasal dari salah satu ritual pagan yang menggambarkan para petani pedesaan pada masa itu menari bersama dengan tongkat dan gagang sapu di bawah cahaya bulan yang dipercayai dapat meningkatkan kesuburan tanaman pertanian. Yang di kemudian hari disalahartikan sebagai ritual penyihir dan dipercaya oleh masyarakat hingga luas. Namun penyihir tetaplah penyihir dengan stigma buruk yang sudah melekat kepada mereka. Maka tidak heran sosok penyihir sangatlah dibenci oleh masyarakat, karena mereka menganggap kejadian buruk yang menimpa mereka adalah ulah para penyihir dan balas dendam adalah jalan keluar bagi mereka. Setidaknya itulah yang terjadi di Eropa sekitar abad 14 hingga 17. Penyihir telah menjadi momok semenjak ratusan tahun yang lalu di seluruh penjuru Eropa. Jika diketahui bahwa seseorang itu adalah penyihir, mereka akan dikucilkan, dibenci hingga dibakar hidup-hidup. Orang-orang di Eropa pernah mengalami sebuah masa yang amat pelik dan kontroversi saat banyak sekali nyawa dihilangkan atas tuduhan yang hampir tidak masuk akal. Ini sebagian besar terjadi di Perancis, Jerman, Italia, Swiss, Inggris, dan negara Eropa kecil lainnya. Puluhan ribu orang di Eropa meninggal akibat dugaan praktek sihir dan jutaan lainnya menderita dalam penyiksaan, penangkapan, dan ketakutan. Kejadian itu disebut dengan witchcraft atau sering juga disebut dengan witch hunt. Masyarakat Eropa pada umumnya menghakimi sihir sebagai penyimpangan agama. Teologi Kristen memisahkan dengan tegas kekuatan yang berasal dari iblis dengan kekuatan yang berasal dari kuasa Trinitas. Sebelumnya, sejak Kristenisasi di awal abad pertengahan, gereja berpandangan bahwa sihir sebenarnya adalah kesalahan spiritual. Tetapi pada abad ke-15, gereja Roma sampai pada kesimpulan bahwa ilmu sihir itu nyata dan disengaja dan bukan kesalahan spiritual. Saat itulah keadaan menjadi berbahaya di Eropa, ketika tidak hanya penduduk, tetapi juga gereja dan pengadilan negara percaya pada sihir. Penganiayaan yang dianggap legal terhadap penyihir ini juga berlangsung dari abad ke-15 hingga abad ke-17, puncaknya antara tahun 1560 sampai 1630. Bermula ketika pada tanggal 5 Desember 1484 di Jerman, Paus Innocent ke-8 mengeluarkan sebuah perintah kepausan atau dokumen yang mengutuk ilmu sihir. Dia juga memberi wewenang kepada dua biarawan, yaitu Jacob Springer dan Heinrich Kramer, untuk memerangi masalah tersebut. Kedua orang itu menghasilkan sebuah buku yang kontroversi berjudul Malleus Maleficarum, yaitu The Hammer of Witches atau palu para penyihir. Baik Katolik maupun Protestan menerimanya sebagai otoritas ilmu sihir. Karya tersebut berisi cerita imajinatif tentang penyihir berdasarkan cerita rakyat, menyajikan argumen teologis dan hukum melawan sihir, serta memberikan panduan tentang cara mengidentifikasi dan menghilangkan penyihir. Dikatakan juga dalam buku tersebut bahwa wanita lebih lemah daripada pria dalam urusan menahan nafsu, sehingga menjadikan wanita merupakan target yang lebih mudah terhadap godaan setan. Panduan ini juga menggambarkan segala aktivitas seksual yang dilakukan para wanita tertuduh dengan setan dan para pengikutnya. Tidak heran,
hampir 80% yang tertuduh dan dieksekusi mati adalah wanita. The Hammer of Witches telah digambarkan sebagai buku yang paling ganas dan buku yang paling merusak dalam semua kesusastraan dunia. Dan juga diperparah dengan seruan Raja James I di Inggris yang pertama kali menyerukan permusuhan terhadap dunia penyihir di negara tersebut. Kebenciannya terhadap dunia goib ini berhasil membuatnya membujuk parlemen untuk membuat witchcraft statue atau patung penyihir dan undang-undang legislatif yang menyerukan permusuhan apapun yang berbau dunia sihir dan goib. Sesuai ketentuan undang-undang tersebut, siapapun yang terlibat praktek sihir dapat dieksekusi hukuman mati. Setelah membujuk parlemen, sang raja merilis buku berjudul Demonology dan juga membuat propaganda yang menimbulkan kecemasan di tengah masyarakat Inggris. Dari kedua buku propaganda tersebut, The Hammer of Witches dan Demonology, kengerian mulai melanda masyarakat Eropa. Sekitar 60.000 orang di seluruh Eropa dieksekusi karena dianggap sebagai penyihir. Lebih dari 80% korban adalah perempuan, terutama para janda, yang seringkali tidak memiliki siapapun untuk membela mereka. Korban termasuk orang miskin, orang tua, tidak ada yang benar-benar aman, kaya atau miskin, pria atau wanita, bahkan rendahan atau bangsawan. Orang-orang yang dianggap sebagai penyihir disalahkan atas segala macam kejadian buruk dan tidak masuk akal, seperti diduga terbang dengan sapu atau membuat gagal panen dengan mendatangkan tulah siput dan ulat untuk menghancurkan benih dan buah-buahan, atau seekor sapi yang gagal memberikan susu. Juga seorang pria impoten serta seorang wanita yang mandul, penyihirlah yang harus disalahkan. Juga wabah Black Death yang menghilangkan nyawa jutaan orang di Eropa. Pastilah para penyihir yang harus bertanggung jawab. Banyak korban tidak bersalah yang pada akhirnya terpaksa mengaku sebagai penyihir hanya karena tidak tahan dengan siksaan saat interogasi. Seperti yang terjadi pada seorang wanita dari Ceko yang dituduh sebagai penyihir hanya karena seorang anak kecil melihat dia memasukkan roti ke dalam saku, bukannya dimakannya saat di gereja. Dan ia menjelaskan bahwa roti tersebut hanyalah untuk sapinya agar bisa mengeluarkan susu lebih banyak. Namun pada akhirnya, pendeta menyerahkan wanita tersebut ke pengadilan sihir dan menuduhnya telah melakukan praktik sihir. Di dalam penjara, dia menulis surat kepada suaminya bahwa dia akan membuat pengakuan palsu karena tidak tahan dengan siksaan selama berhari-hari. Pada akhirnya, dia pun digantung dan dibakar hidup-hidup di depan suami dan anak-anaknya. Itu hanyalah salah satu dari ribuan yang tertuduh penyihir dan dieksekusi mati di Eropa. Pada tahun 1556, 3 wanita Protestan dibakar hidup-hidup di Guernsey. Menurut cerita, salah satu dari mereka melahirkan seorang anak di dalam api. Pada awalnya anak itu diselamatkan, akan tetapi kemudian dibuang kembali ke dalam api. Para wanita itu kemudian dihormati sebagai martir Guernsey di kota tersebut. Pengadilan penyihir dipandang sebagai proses hukum yang sah dan formal. Salah satu tes paling tidak masuk akal menentukan apakah seseorang penyihir atau bukan adalah apa yang disebut dengan tes berenang. Terdakwa diikat dan dibuang ke sungai. Mereka yang tenggelam dianggap bukan penyihir, sedangkan mereka yang berhasil melepaskan diri dan berenang ke atas terbukti sebagai penyihir yang telah ditolong oleh iblis. Metode lain yang tidak masuk akal dan memalukan untuk mengidentifikasi penyihir adalah para petugas akan mencari tanda dengan mencukur habis semua rambut dan memeriksa setiap sudut dan celah tubuh. Itu biasanya dilakukan di hadapan umum. Mereka kemudian akan menusukkan jarum ke tempat yang mereka temukan, seperti tanda lahir, kutil, dan bekas luka. Jika tusukan itu tidak sakit atau berdarah, maka tempat itu dianggap sebagai tanda setan. Mungkin korban yang paling terkenal di masa perburuan penyihir adalah Joan of Arc. Dia adalah salah satu pahlawan revolusi wanita Perancis dan dianggap sebagai wanita suci oleh masyarakat. Dia dituduh melakukan ilmu sihir dan gaya berpakaiannya yang seperti laki-laki. Pada tanggal 30 Mei 1431 di usianya baru 19 tahun, pada akhirnya John tewas diikat dan dibakar hidup-hidup di hadapan ribuan orang. Banyak yang berpendapat tuduhan sihir hanyalah cara mudah untuk menyingkirkannya, karena Joan sangatlah lantang bersuara
dan berperang melawan koloni Inggris pada saat itu. Pemerintah Katolik dan Protestan menyerukan untuk melakukan perburuan penyihir, dan di beberapa daerah penguasa Protestan lebih kejam daripada rekan-rekan Katolik mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, akal sehat mulai digunakan. Pada tahun 1631, seorang imam yang telah menemani banyak korban yang dinilai sebagai penyihir untuk dibakar hidup-hidup menuliskan bahwa dalam pandangannya tidak ada yang bersalah. Dan jika perburuan penyihir terus berlanjut, dia memperingatkan suatu saat negara itu akan kosong karena banyaknya korban yang dieksekusi tanpa kejelasan. Sementara itu para dokter mulai menyadari bahwa hal-hal seperti kejang dapat dikaitkan dengan kesehatan dan bukannya kerasukan setan. Selama abad ke-17, jumlah perburuan dan eksekusi menurun tajam, dan pada akhir abad itu semuanya berakhir. Begitulah yang terjadi pada masa perburuan penyihir di Eropa. Banyak cara untuk mengeksekusi para penyihir. Seperti yang sudah kita ketahui, praktek ilmu sihir tidak terjadi di Eropa saja. Dari zaman kenabian, bahkan hingga detik ini, ilmu sihir masih ada. Kita tengok ke beberapa negara di benua Afrika yang masih banyak pasar yang khusus menjual peralatan sihir. Bahkan di negara kita Indonesia, ilmu sihir lebih dikenal sebagai ilmu santet atau ilmu hitam, dan para penyihirnya lebih akrab kita kenal sebagai dukun. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton. Kita jumpa lagi di video selanjutnya.